Kamis 6 Desember 2018, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu menjadi hari yang tidak terlupakan oleh masyarakat Lawang Gintung, Batu Tulis, Cipaku, dan Pamoyanan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Puting beliung di wilayah Bogor Selatan. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil Allahu Akbar. Semoga tidak ada musibah ya Allah. Ya Allah Karim. Allah ya Rabbi. Angin puting beliung memporak-porandakan 4 kawasan tersebut yang menyebabkan ratusan rumah rusak. Sejumlah kendaraan tertimpa pepohonan tumbang dan 1 orang harus meninggal dunia karena mobilnya tertimpa pohon pada saat kejadian. Korban bernama Ibu Reni Eni Reno, warga Bogor Nirwana Residence. Selatan pada sekitar pukul 3 sore hari waktu Indonesia bagian Barat, dan ini juga menyebabkan adanya 1 orang korban tewas atas nama Ibu Eni Retno, 45 tahun dengan status meninggal dunia. Dan ini dilaporkan Eni ini merupakan warga Bogor Nirwana Residen klaster Bogor Bukit Nirwana dan diketahui berada dalam mobil Avanza bernomor polisi F1618EY. Dan saat kejadian korban berada di dalam mobil dan tertimpa pohon sehingga korban meninggal dunia. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit PMI Bogor, dan di sini kejadian tersebut sontak membuat warga Bogor terkejut karena angin puting beliung yang terjadi Kamis sore itu merupakan kejadian puting beliung yang pertama di wilayah Lawang Gintung, Kota Bogor dan sekitarnya. Safrizal, warga Lawang Gintung, menceritakan bagaimana tragedi puting beliung Kamis sore itu membuat atap rumahnya berterbangan. Sekitar jam 3 ya, Kamis jam 3 sore, antara sebelum asar sama sesudah asar. Terus saya lihat tuh asal angin puting beliung itu dari bawah Cipaku, 2 pusaran angin puting beliung dari bawah langsung ke atas ini dia. Sampai angin puting beliung itu saya lihat sampai di sini dia dari ke atas lagi situ dia. Kalau pohon tumbang sih ada di sini, tapi yang paling parah itu di bawah Cipaku. Cuma yang sini ini yang parah itu cuma kayak atap rumah pada terbang semua, genteng, asbes, ada atap rumah warga. Pada saat kejadian, Safrizal menuturkan terlihat pusaran angin berjumlah 2 pusaran yang berjalan mulai dari bawah tepatnya di wilayah Cipaku hingga ke atas di wilayah Lawang Gintung. Saat itu sebagian besar warga sedang berada di dalam rumah dan sebagian lagi berada di luar rumah. Sementara itu ibu-ibu yang berada di wilayah Batu Tulis yang kami temui juga bercerita pada saat warga sedang melakukan aktivitas di luar rumah dan pada saat itu tiba-tiba ada angin kencang datang yang membuat warga shock dan terkejut. Sore setengah 4 ya menjelang asar. Sebelum asar, jadi itu tiba-tiba ada angin. Iya ada angin, kita cukup kaget ya, karena saat itu kita ada yang masih aktivitas kayak biasa. Tiba-tiba atap terbang semuanya, cukup kaget, cukup shock juga ya. Banyak yang atapnya gimana? Pada begitu tuh pada terbang. Semua pada terbang. Ada yang temboknya bolong juga, tapi hampir keseluruhan. Angin puting beliung datang dari wilayah Cisadane menyisir jalan, naik sampai ke arah Gumati Atas, melewati rumah warga yang menyebabkan 50% rumah warga kehilangan atap rumahnya. Cerita itu disampaikan Ketua RT 03 RW 07, Bapak Iksan, yang juga Ketua Posko RW 7 Kelurahan Batu Tulis, Bogor Selatan. Dari bawah, dari Cisadane tuh. Cisadane ya? Cisadane naik ke situ, ke sini, balik lagi. Terus nyisir jalan tuh yang ada sepanjang jalan jembatan tuh, yang akses jalan ini Pak. Dari sini naik ke atas, baru ke sini Pak, muter di sini, langsung ke atap, langsung ke pohon, ke Gumati. Sempat ngelewati rumah Bapak? Itu kan rumah saya. Langsung di atas itu? Atap yang sebelah sini kan terbang, itu yang diterpa semua. Semuanya 50% pada terbang gitu. Sore itu informasi mengenai puting beliung berlangsung sangat cepat. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi di kalangan warga maupun di tim SAR, Tagana, dan BPBD. Pada hari itu kira-kira pukul 3:30 sore, Bapak Njang, anggota Tagana Kota Bogor, sudah memberikan informasinya di media sosial yang menyebabkan rekan-rekannya menuju ke lokasi kejadian. Itu yang mengasih tahu di grup relawan Bogor Raya itu pertama saya Pak. Karena ada yang masuk di radio itu
yang baru pohon tumbang halangi jalan untuk lalu lintas motor, cuma yang ada di bawah ini terowongan ini. Ternyata kawan kami Pajar dari BPBD itu merespon, "Wah," manggilnya Wah ke saya 10.8 menuju tempat itu. Ternyata sebelum di jalan itu udah banyak kejadian. Tapi yang dilaporkan itu baru itu aja karena orang yang ada di situ ternyata di jalan itu udah banyak. Mbah dalam segala macam. Udah banyak termasuk yang mobil ketimpa itu. Setelah berlalunya peristiwa puting beliung tersebut, saat ini warga kembali bangkit dan mencoba beraktivitas sebagaimana mestinya. Masing-masing pihak melaksanakan tugasnya. Tim SAR, Tagana, dan BPBD saat ini sedang melakukan perbaikan wilayah terdampak dengan cara menebagi pohon-pohon yang berpotensi menimpa rumah warga. Potong dewe di luhur. Stop. Tahan dulu. Tahan lah. Lihat jauh mana ini hendak? Lihat bawah. Pola padu narik. Sekarang ditangani gimana? Apa yang dipotong? Pohon-pohon Pak yang dampaknya ini ke rumah warga Pak. Kalau nggak dipotong takutnya ini jatuh malah jadi bencana lagi Pak. Itu ngegantung gitu, lihat tuh teman-teman kami Pak. Itu di bawah itu rumah-rumah padat lagi kan, padat banget di bawah situ. Itu juga kami udah arahkan sehati-hati mungkin karena ya temboknya juga takut agak goyang juga itu. Namun, tragedi puting beliung Lawanggintung menyisakan banyak cerita. Mulai dari cerita sedih sampai dengan cerita legenda Mbah Dalem dan juga ada potongan pohon yang menyerupai telapak kaki orang. Pak Didit, anggota Potensi SAR Nasional menuturkan cerita-cerita misteri itu dan cerita itu mulai berkembang di masyarakat. Yang di Mbah Dalem itu yang kemarin kita temukan kaki itu ya tapak kaki belas saya kebetulan yang potong. Kenapa itu Mbah Dalem bisa terangkat? Ya kan pohonnya itu kan kadang kita jangan memandang dari sisi klinik ya. Karena memang pohon Tanjung itu memang dia itu kan kedalaman, tapi karena tanahnya sudah aktif, karena terus curah hujan tinggi, dia tidak mengikat, si akar itu tidak mengikat dengan tanah, sehingga dia terangkat. Jadi kami ini kan tergabung dalam Potensi SAR, jadi Potensi SAR itu semua elemen ya, mau dari Tagana, Polmas, dari BPBD, semuanya itu kan tergabung sana, ya kan. Itu kalau ditanya, klinik itu sebenarnya kembali lagi ya kepada kepercayaan pribadi, karena biar gimana pun kita melihat situasi dan kondisi bagaimana ini bisa terselamatkan saja. Dan yang kita pikirkan kenapa kita menggarap atau kita melakukan penebangan di lokasi Mbah Dalem itu sendiri, karena memang posisinya itu adalah situs sejarah. Jadi itu yang kita pikirkan, situs sejarahnya ya, bukan karena ada makamnya atau apapun. Dan pada saat kita merubah strukturnya pun kita sangat berhati-hati. Kita kerjakan itu namanya pohon Tanjung Pak. Jadi memang kalau dibilang itu pohon Tanjung itu kelasnya sama seperti kayu besi, pohonnya sangat keras sekali. Keras sekali. Jadi itu pohon Tanjung dan menurut perkiraan itu kurang lebih sekitar 150-200. Selain itu, Pak Didit dari SAR Nasional juga mengatakan kontur tanah di sekitar Lawanggintung merupakan tanah aktif, sehingga curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi di wilayah itu menyebabkan serapan air tinggi dan pergerakan tanah juga aktif, dipercepat dengan adanya angin puting beliung pada Kamis sore 6 Desember 2018. Kontur tanah jelas rawan, karena posisi Bogor ini kan tanahnya relatif aktif bergerak, karena posisinya dia sudah menyerap airnya, volumenya sudah volume tinggi. Aktif bergerak itu bukan berarti akan bergerak, tetapi saling pengikat material-material dari tanah itu sendiri yang berubah terus. Saat ini pemerintah Kota Bogor terus melakukan proses evakuasi dan rehabilitasi di kawasan Lawanggintung dan sekitarnya. Namun masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ihsan, Ketua RT 3 Kelurahan Batu Tulis menyatakan, sampai saat ini penanganan terhadap rumah rusak baru sebatas inisiatif warga, baik pribadi maupun kolektif. Pemerintah sejauh ini baru menyalurkan bantuan berupa makanan dan logistik. Kalau untuk penanganan bangunan yang rusak, sebagian besar inisiatif pribadi Pak ya. Inisiatif pribadi di sini kombinasi antara dari bantuan dari luar masuk sama mungkin potensi yang ada dalam keluarga tersebut gitu ya. Ada yang minjam, ada yang uang sendiri, mulai perbaiki. Soalnya untuk bantuan uang yang mungkin sudah didata dan diajukan sampai saat ini belum ada. Soalnya sampai detik ini untuk bantuan materi untuk perbaikan rumah itu belum ada gitu. Belum ada? Belum ada. Sampai saat ini bantuannya dalam bentuk? Dalam bentuk logistik kebutuhan makan, minum, terus sembako, terus juga pakaian, kebutuhan bayi gitu. Terus paling sementara material untuk meminimalisir dampak di rumah itu kan bocor yang paling banyak, paling terpal. Alhamdulillah kita udah tercover semua, jadi relatif 90% sudah tertanganin gitu kondisi. Menanggapi keluhan warga tersebut, pemerintah Kota Bogor lewat Sekretaris Daerah Kota Bogor yang juga Ketua BPBD Kota Bogor Ade Syarif Hidayat mengatakan bahwa bantuan perbaikan rumah akan segera disalurkan
yang didasarkan atas tingkat kerusakan. Selain itu, status kepemilikan lahan akan menjadi pertimbangan pemerintah kota untuk memberi bantuan korban tragedi puting beliung Lawang Gintung. Saya lihat sekali pemanfaatannya, ya untuk dapur umum, untuk segala macam gitu kan. Hari ini mulai dilaksanakan gitu. Dan posko sudah dibuat, kemudian juga nanti mungkin kaitan dengan dapur umum, dengan relawan. Ini pemanfaatan yang anggaran yang akan dibuat. Yang kedua tentu kaitan dengan perbaikan rumah-rumah yang ada yang rusak gitu. Yang kena bencana tuh dengan klasifikasi ada yang rusak berat, ringan, kemudian juga sedang gitu. Nah yang berat, ringan, dan sedang ini yang perlu nanti bisa didukung oleh anggaran di biaya tak terduga, di bansos tidak terencana, itu harus ada kepastian dulu status lahan yang mereka miliki.